Itu kan ceritanya Paulus lagi mengajar di Antioquia, betul? Antioquia. Ya, Antioquia di Bandung. Itu mah Bandung mana? Bandung Antioquia gimana sih lu? Antioquia. Jadi lah emang benar masalahnya kan janji surat itu kan hanya keturunan Abraham orang Yahudi. Emang Antioquia orang Yahudi. Dan yang berlaku serigala menurut Yakub siapa? Dari Yahudi atau dari luar Yahudi? Yang berlaku Kenapa? serigala. Yang berlaku serigala menurut Yakub anaknya kan 12. Yang berlaku serigala itu dari Yahudi atau bukan? Di luar dari Yahudi. Wah, tidak pernah belajar Bible memang kamu ini. Iya. Bahar Matius, syukran. Mana ada? Di dalam Kejadian, kitab Kejadian 27 yang berlaku seperti serigala itu Paulus. Itu dalil, makanya belajar. Syukran Bang. Justru karena saya belajar. Jadi gini. Ya saya tanya, siapa yang dulu, berlaku brother. serigala? Jadi Paulus kan? Jadi yang dimaksud domba serigala berbulu domba. Serigala ini kan binatang yang buas. Ya, serigala itu di Dengar luar. dulu. Sedangkan domba binatang yang lemah. Monas dulu lah, kita Monas dulu lah. Dari awal kita lagi nunggu Monas. Ini gua udah open cam, ini wajah gua. Kapan ente mau gua jemput? Baca dulu. Galatia 2 nomor 8, kita Monas dulu. Ayo open cam. Masalahnya kan tadi di framing. Kalian kira Iya, itu ayat itu hanya penyesat, kan bukan? Ya jelas. Dia kan Ayo. sedang mengajar. Masalahnya kan dia mengajar di luar dari bangsa Yahudi. Ayo, open cam. Janji sunat itu kan cuman hanya untuk orang Yahudi, bukan semua bangsa-bangsa, Sebentar. bukan. Bukan, Cuman pertanyaannya kalian bukan aja yang itu. nggak ngerti. Kalian mengikuti Ibrahim, tapi kalian nggak ngerti. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Paulus diutus hanya kepada orang yang tidak disunat sesuai di dalam Galatia 2 nomor 8. Masalahnya Ente kan janji, framing, ente janji. Enggak. Ente janji mau loncat ke Monas. Besarkan dia, Bang. Ayo open cam. Open cam, saya yang nganter. Saya pegang kata-katanya. Emang itu di mana? Saya di Medan. Nanti besok terus pesan Enggak tiket dulu apa-apa, lah enggak saya. apa-apa. Mau di Medan juga enggak masalah. Bang Handi siap enggak, Bang Handi? Santai. Oh, di Nanti Medan saya ada pesan itu Bang. Tenang kalau di Medan tenang. Nanti Ayo. saya pesan tiket dulu. Besok saya pesan tiket dulu. Ayo open cam. Masalahnya Open kan cam. kalian framing tentang Paulus dan fitnah Paulus kan gitu. Fitnah pula Paulus sendiri yang ngomong kayak gitu kok. Iya, ajarannya kan bahkan- benar. Ajarannya kan benar. Dia mengajarkan Bagaimana mau benar? Yakub menubuatkan dia sebagai serigala. Yesus Bukan. minta supaya hati-hati kepada serigala. Berarti hati-hati kepada itu, Paulus. Itu nubuatan tentang nabi palsu yang ngaku-ngaku pemimpin agama tapi tidak sesuai dengan imannya. Oh enggak, itu jelas Itulah itu. itulah Makanya namanya baca. serigala berbulu domba. Nah, Paulus lah itu yang kena karena Bukan. di Paulus dalam itu mulia di dalam banget, loh. Galatia, saudara, di dalam Bahkan dia Galatia, mengatakan Paulus mengaku dalam Galatia kalau dia itu di Filipi 3, Filipi 5 dia mengaku kalau dia itu berasal dari keturunan Benyamin. Sementara keturunan Benyamin yang bernama kemudian Paulus ini sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian 49 nomor 27. Tidak bisa bohong itu Bang. Itu udah tertulis begitu. Aku ya aja iya. aduh, kamu malah framing, aduh. Nyelok ke framing. Paulus itu kan murid-murid Yesus, bukan nabi. Bukan masalah murid Yesus, itu bohong kalau Paulus itu murid Yesus. Nah, Di sekarang mana bohong. Yesus dipilih? Matius Sekarang Yohanes bohong. 6 nomor 70 Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini?" Di mana Paulus dipilih? Di mana? Aduh. Aduh apa? Aduh apa? Paulus itu rasul, bukan Iya, rasul yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Lalu Yakub berkata apa? Benyamin, laku dari keturunanmu nanti, perilaku dari keturunanmu nanti itu seperti serigala yang merampas kemudian jarahannya lalu membagi-bagikannya pada siang hari. Itu jelas itu. Makanya Paulus itu merampas kemudian milik Yahudi lalu mengajarkan kepada non-Yahudi. Yang memilih Paulus itu kan Yesus, gimana sih? Kristus yang memilih Paulus itu Kristus, bukan Yesus. Kristus. Ya Yesus Yesus Nah, gimana? makanya Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jadi kalau ada Bukan orang nama berkata, Yesus. sabar. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun menuju ke Damsik, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Itu nubuatan peringatan buat orang-orang kami. Waspadalah yang memakai yang mengaku-ngaku punya Tuhan. Enggak ada begitu Tapi dia serigala berbulu domba. Jangan yang dimaksud serigala berbulu domba
adalah bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Yang disebut domba itu Emang kan kami Bani ngaku Bani Israel. Justru kalian lah yang ngaku Bani Israel. Kalian Alamak, sunat. alamak. Sekarang kitabnya siapa yang kamu pegang yang kamu sebut perjanjian lama itu? Perjanjian sunat itu kan hanya untuk Bani Israel. Perjanjian lama yang kamu pegang itu siapa punya? Kristen dong. Di mana ada perjanjian lama untuk Kristen? Buktinya itu yang dipegang. Nah, itulah yang disebut serigala nyamar Landa. Itulah kalian. Yang Mana dimaksud. apa hubungannya coba? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan Yesus turun menjadi manusia, firman menjadi manusia itu kan Apa menggenapi hubungannya? hukum Saya Taurat. tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya. Ya udah, itu apa hubungannya? Hukum Apa Taurat. hubungannya Oke. Taurat? Apa hubungannya Taurat Sudah? dengan Kristen? Sudah, Ya, sudah saya silakan. kayak saya waktu ngomongnya. Ya, Perjanjian lama itu kan hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus menjadi manusia atau firman menjadi daging itu menyempurnakan hukum Taurat itu ya jelas. untuk harus ada siapa? hukum. Untuk Ya, siapa Taurat itu disempurnakan? Ya untuk orang yang menjadi pengikut Kristus. Taurat itu untuk siapa dulu? Taurat itu untuk siapa? Taurat itu kan akarnya, brother. Akarnya. Taurat itu untuk siapa? Dengar dulu makanya dengar dulu dong. Taurat Kenapa itu sih? untuk siapa? Dengar dulu. Ya saya tanya, saya dengar setelah kamu bicara. Taurat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Kan tengoklah kan. Nah. Ya, pendusta kan. Ya udah dengar dulu makanya dengar dulu. Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika Yesus datang untuk menggenapi Dengar dulu. Taurat, berarti dia Tapi menggenapi untuk si pemilik kitab, yaitu Bani Israel. Apa hubungannya dengan Kristen coba? Apa hubungannya? Taurat dengan Kristen hubungannya di mana? Makanya dengar saya ngomong. Gimana saya mau dengar monyet berbulu domba? Yang saya tanya sama saudara, apa hubungannya? Apa sih? Apa Jadi- hubungannya Taurat dengan Kristen? Ya Jawab. saya jelaskan ya. Iya. Yesus kan turun menjadi manusia itu kan menggenapi atau Saya tidak tanya Dengar Yesus, dulu, yang dengar saya dulu. tanya apa Dengar dulu. hubungannya Taurat dengan Kristen? Jangan kau bawa Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Ya justru harus ada akarnya dong. Taurat itu kan Beritakan akarnya. kabar baik yang mana? Bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang harus kau beritakan. Perjanjian lama itu kan akarnya, itulah akarnya. Nanti Akar kalau- apa? Akar Dengar apa? dulu dong. Akar apa? Akar apa? Oh alah. Oh, alah. Akar itu Akar. seperti nenek moyang Nah. Anda. Nah, terus orang tua Anda pohonnya, terus Iya, sekarang siapa dari Yahudi yang mengajarkan Kristen menyembah manusia bernama Kristus itu siapa? ya para murid-murid Yesus memberitakan Siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah kepada roh? Siapa? menyembah kepada roh. Ya kan kalian menyembah roh. Kok menyembah roh gimana sih? Kristus Yohanes 4 nomor 24. Kalian itu penyembah roh. Ini gini. Kami itu sama seperti yang sebelah, kami merobkan Yesus, kami merobkan Bapa yang di surga. Nah, yang di sebelah juga merobkan Muhammad. Yang sebelah juga merobkan Allah. Sakit. Oh, kok Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhanmu? Bukan. Kau Lalu? merobkan Muhammad enggak? Muhammad rob bukan? Bukan. Yes. Orang Islam yang bilang Muhammad itu rob sesat ya, dajjal yang sesat ya. Oh, sesat. Iya, betul. Oh, ya udah bikin pengakuan dulu. Kalau Iya. ada orang Islam yang Nabi bilang Muhammad itu Muhammad adalah itu rob, dia adalah adalah Sayyid. dajjal yang sesat. Sayyid, beliau tidak pernah dipanggil Rob. Dia adalah Sayyid, Sayyidina Muhammad. Tidak ada orang pernah panggil Rob. Siapa orang Islam Oke, panggil bikin Nabi pengakuan Muhammad dulu, Rob? bikin pengakuan dulu. Kalau ada Tidak orang Islam ada yang bilang umat Islam secara kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Orang Kristen ingin menyamakan Nabi Udah bilang Muhammad dulu. dengan Yesus, itu adalah orang sakit. Bikin Orang Kristen pengakuan yang dulu. sakit. Bikin Saya sudah pengakuan dulu. saya sudah mengatakan, tidak ada umat Islam berdasarkan kaidah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Nggak ada. Yang ada adalah Sayyid, Kurios. Nggak ada pernah panggil Theos kepada Nabi Muhammad. Paham? Kau murid Edis si penyesat itu ngapain? Tuhan Kurios itu kan Tuhan, gimana sih? Iya, Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya udah ketuhanin sama Yalah. Yesusmu itu kan manusia biasa yang kau ketuhankan, itu silakan aja kau panggil Rob, karena memang dia sembahanmu. Yesus Kristus yang datang di padang gurun itu Sudah mulai sembahanmu, mensiut itulah nih. Tuhanmu.
Itulah Tuhanmu. Jangan kau sama-samakan. Jangan kau sama-samakan antara kami dengan kalian. Jangan. Di dalam Cukuplah Al-Quran kan ada kalian yang tertulis, merukan kemudian roh. Biar saya roh ajarin Yesus kamu ya. Kristus. Di dalam Al-Quran kan jangan. tertulis. Pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Kenapa dia bisa menuhankan hawa nafsunya? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itulah kalian. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Tanya dulu kau. Tunduk terhadap hawa nafsunya. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Mengikuti perintah Siapa Muhammad. yang mengajarkan kalian makan babi? Babi itu Barakallahu fiik, banget, sahabatku. apalagi kalau Iffa, dipanggang enak banget. Bahar Micu, syukran. Enggak, saya tanya sama siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Siapa? Bahkan Anda saja Ku sudah mengakui tanya bahwa dulu, Muhammad itu kalau orang yang bukan hawa perkasa. nafsumu yang mengajarkan kamu makan babi, lalu siapa? Jawab. Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Loh, babi itu enak ya, harus dimakan. Nah, itulah hawa nafsu. Itulah kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sedangkan Tuhan melarang makan babi. Kamu mau makan babi karena kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sampai sini Bolak-balik lagi, paham? bolak-balik. Itu hanya perjanjian untuk Nah, keturunan itu karena Abraham. hawa nafsumu. Kau perturutkan hawa nafsumu sampai kau bicara kayak gitu. Karena Kami itu kan nafsumu bukan yang orang mau. Yahudi. Ada nggak Kami itu firman bukan orang Tuhan? Yahudi. Ada nggak firman Tuhan? Silakan makan babi. Ada nggak? Kami itu kan bukan orang Yahudi cuma. Ya, maka dari itu kau mempertuhankan hawa nafsumu. Kalau kamu bukan orang Yahudi, berarti kau bukan pengikut Yesus. Karena yang disebut pengikut Yesus itu orang Yahudi. Kan sudah dikatakan di situ. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Jadi Iya, kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Semua bangsa Kabar murid. baiknya apa? Kabar baiknya apa? Yang di Alkitab ini, yang di Alkitab Ya, ini. apa kabar baiknya yang harus diberitakan? Apa kabar baiknya? Alkitab, di dalam Alkitab ini. Apa Itu kabar yang baik diberitakan. yang harus diberitakan? Jadikanlah semua bangsa muridku, kan jelas di situ. Tiap hari kamu bahas-bahas Itu Alkitab, siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang berkata jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Itu siapa? Kristus Yesus. Ah, Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus anak Maria, mau nggak menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya? Atau dia hanya diutus untuk Bani Israel saja? Waduh. Waduh. Dengar, oke, saya jelaskan. Kamu yang harus dengar saya. Kalau anak Maria, kalau anak Maria yang mengaku sebagai Yesus Kristus itu, dia menekankan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan, sabar gantian kita. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke orang Romawi, Yunani, orang Indonesia. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Yesus palsu berpesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua oknum yang berbeda. Memang kalau berbuat dosa itu yang secukupnya cuma. Itu dua oknum yang berbeda. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Sampai sini paham? Jangan mentang-mentang. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Benar enggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa? Benar tidak Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu? Benar enggak? Nabi palsu. Yesus palsu. Ketawa dia. Yesus palsu. Jangan mentang-mentang ada nubuatan Nabi palsu dalam Alkitab, jadi seakan-akan kamu sakit hati. Oke, baik. Sekarang kita bahas Nabi palsu. Baik. Nabi palsu menurut jangan kemana-mana. Saya gantian dong. Tadi katanya gantian. Nabi palsu menurut Yesus. Tadi katanya gantian. Kita bahas Nabi palsu kan? Tadi katanya gantian. Satu-satu. Iya, silakan kau bahas Nabi palsu, silakan. Satu-satu ya. Iya, silakan. Oke, jadi gini, memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya kepada Jauh bangsa sekali kau ke pencipta. Bahas Nabi palsu. Masalahnya pertama belum kelar. Enggak, Nabi palsu sekarang kau bahas, silakan. Yang kedua, Nabi palsu baru kita bahas Nabi Ya, silakan. Memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya hanya untuk bangsa Israel, bukan mengutus firman-Nya lagi untuk bangsa Arab, Berarti Paulus ini diutus kepada non-Yahudi dari mana dalilnya? Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu siapa yang perintahkan dia kepada orang-orang yang tidak bersunat? Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kan sudah jelas beritakan. Mana dalilnya Tuhan Elohim mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Udah, boleh saya ngomong? Boleh. Kan sudah jelas Kristus Yesus mengatakan, beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Itu bukan anak Maria, itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu tuh. Yang ada Nabi palsu. Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Siapa bilang tidak ada Yesus palsu? Kalau ada dalilnya? Kalau ada dalilnya? Dengar dulu makanya. Nggak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Saudara Pisabi
Syukran. Menjamin mitos. Evora, syukran. Nih. Enggak, saya tidak mau dengar, tidak ada dalilnya Dengar seperti itu. dulu, dengar dulu. Sekarang yang saya tanya samamu, dengar, kau yang harus dengar saya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabur dia kan? Kabur Bang Juma. Mampus dia kan? Bang Juma, boleh sedikit saya bernarasi, Bang? Boleh. Silakan, Ya, silakan. tadi saya sebelumnya sempat diskusi dengan Mas Gamo ini. Beliau mengatakan sekiranya orang Kristen sudah percaya Tuhannya disalib, mau dia baik seperti Mas Gamo misalnya nih baik banget gitu. Terus ada Kristen lain yang 180 derajat atau sebaliknya dari Mas Gamo, itu dua-duanya katanya tetap masuk surga katanya, Bang. Ini agak heran saya. Silakan Bang Gamo, barangkali bisa diskusi dengan Bang Juma. Maksudnya maksiat tidak maksiat tetap aja masuk surga. Iya, menurut Bang Surga Gamo hayalan. begitu, Bang Juma. Surga hayalan. Makanya saya agak heran, Bang Juma. Enggak, orang masuk surga berdasarkan Yesus sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan iman buta. Itu dalilnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ahi Sugianti, silakan. Thank you, barakallahu fiik. Tuh, Pak. Silakan, Bang Terima kasih, Gamo. Pak Tok. Oke, jadi pernyataan saya tetap sama ya, seperti yang saya katakan tadi ke Bang Rizal. Ada satu peristiwa waktu Yesus disalibkan, di sebelah kanan kirinya kan ada seseorang yang disalibkan juga kan. Nah, satu orang itu dia percaya kepada Yesus meskipun dia mengalami hukuman kan di situ. Cuma dia karena dia percaya dan dia masuk surga kayak gitu. Itu yang saya analogikan tadi ke Bang Riza. Nah, untuk orang yang misalkan selama hidupnya tadi yang dipertanyakan sama Bang Rizal kan, dari kecil sampai dewasa dia selalu melakukan maksiat kayak gitu kan. Terus hanya percaya Yesus, apakah dia masuk surga kayak gitu kan. Nah, kalau dia benar-benar dalam hatinya percaya dan yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia, saya mengatakan dia akan masuk surga kayak gitu. Iya, ya inilah pintarnya iblis. Saya katakan itu godaan iblis itu. Kenapa? Yohanes 12 nomor 48. Coba. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu pengakuan Yesus tuh sebelum terangkat ke langit. Sekarang ada nggak firman setelah dia terangkat ke langit? Tuhankanlah aku, sembahlah aku, jadilah Kristen, terimalah kemudian penyaliban sebagai penebus dosa. Ada nggak? Nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Jadi itu hanya angan-angan saudara saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5:29, manusia akan dihukum berdasarkan dengan perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Ketika Anda berbicara bahwa Yesus berbicara kepada orang yang disalib bersama dengannya, hari ini juga engkau akan bersama aku dengan Firdaus, terbukti nggak itu? Tidak kan? Itulah iblis, sang penipu. Mana ada orang itu ke Firdaus hari itu, tinggal aja di situ busuk sampai berapa hari disalib. Gak ada itu, dia terangkat ke Firdaus, nggak ada. Itu penipuan itu. Apakah orang yang disalib di sampingnya Yesus ini naik ke surga, Firdaus hari itu juga? Enggak kan? Jadi itu bohong, itu pendusta itu. Itu janji-janji surga dari Yesus Kristus palsu yang Anda imani. Karena Yesus yang asli mengatakan kemudian hidup kekal itu bisa diimani apabila satu, percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kedua, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, nonsense, bullshit, itu hanya ajaran penyesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab
Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Seperti Yesus sudah menubuatkan akan munculnya Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini menyembah Yesus selamat, itu yang memberikan janji kepada Anda itu iblis. Karena Yesus pun pernah dijanji oleh iblis, demikian adanya di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kemegahannya dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis yang mengatakan itu, bukan Yesus. Yesus senantiasa beribadah hingga dia menjadi anak yang soleh, bukan dia menjadi Tuhan. Maka muncul pertanyaan, penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gelarnya menurut Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti penyesatnya adalah Nabi Muhammad, dan orang banyak yang disesatkan itu bernama Islam. Tapi kalau penyesatnya bergelar Kristus, maka penyesatnya adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus in the gang, dan korban yang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tengok aja, sekarang endingnya di mana? Penyesat itu muncul, gelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda jujur. Open mic Bang Gamo. Oke, ya. Bagaimana Bang? Sorry. Gelar penyesat yang muncul sebelum Kristus yang palsu itu muncul, sebelum ada Kristen dan Islam, menurut Yesus di dalam kitab saudara, gelarnya Kristus atau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi kami, Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristus gelarnya, maka yang datang kepada Paulus, yang menjadikan kalian menjadi Kristen, pengikut Kristus. Silakan. Di situ nggak disebutkan gelarnya, cuma Yesus mengaku bahwa akan ada orang yang mengaku sebagai aku kayak gitu kan, yang akan menjadi penyesat dan lain sebagainya. Dan dia berkata, mengatakan kalau dan dia berkata, akulah Kristus. Gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Oh, ada Bang, di Matius 24 nomor 5-nya. Penyesat itu mengaku dirinya sebagai Kristus, berarti penyesatnya adalah Kristus. Itu loh. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus, berarti korban yang banyak itu adalah Kristen. Itu dalil. Harus tergenapi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti ucapan Yesus ini harus tergenapi. Tidak mungkin Yesus muluk-muluk aja. Percayalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya nggak kepada Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Anda harus mengakui ada penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Nah, siapa itu? Mana pengikutnya yang banyak itu? Tengok, pengikut yang banyak yang bergelar pengikut Kristus itu kan Kristen. Matius 24 nomor 5, gelar penyesat itu adalah Kristus. Open mic Bang Gamo, open mic. Syukran Ahi Bahar Pisabi, syukran. Lanjut teman-teman muslim, silakan. Iya, gelarnya memang akan ada orang yang memakai nama aku kayak gitu, namanya Kristus. Iya, itulah dia. Sementara kalian pengikut Kristus kan? Orang banyak ini sebagai pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada pengikut Kristus. Yang banyak disesatkan itu harus banyak, karena itu nubuat. Nubuat Yesus ini harus tergenapi. Mana pengikut Kristus yang banyak ini? Ya Kristen. Yang mana lagi? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Kalian tidak sadar karena kalian disesatkan. Orang yang sedang disesatkan itu jarang di antara mereka yang akan paham, kecuali mereka menggunakan akal dan hatinya untuk keluar dari kesesatan. Orang tersesat itu bro, nanti dia sadar kalau dirinya tersesat kalau dia pakai akal sehat untuk mencari jalan keluar dari kesesatan itu. Selama mereka tidak menggunakan akal, tetap aja dalam kesesatan.
Contoh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Setelah kemudian ada petunjuk, kawan, jangan jalan ke kiri. Di situ salah jalannya, harus ke kanan. Tapi mereka tetap menentang. Tidak, ke kiri inilah yang benar. Maka mereka akan selamanya tersesat. Sama seperti sekarang ini. Para apologet Islam muncul kemudian mengajarkan, mengingatkan. Tapi kalian tidak peduli. Ya silakan aja. Kalian akan tetap sesat. Salah nggak ketika saya mengatakan bahwa penyesat itu bergelar Kristus? Anda akan mengatakan, oh bukan Yesus Kristusnya yang datang, tapi ada orang yang mengaku Kristus. Kalau begitu silakan Anda baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus juga mengaku Kristus. Berarti kalian tetap saja sama kan? Ikut Paulus tetap aja pengikut Kristus, ikut Yesus juga sama dengan pengikut Kristus. Kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, oke. Berarti ada orang yang bergelar Kristus. Ternyata keciduk, Paulus juga bergelar Kristus. Jadilah pengikutku sebagaimana saya juga ini Kristus. Cuman lagi-lagi lembaga Bible Indonesia memelintir arti dari bahasa original teksnya. Padahal original teksnya jelas mengatakan bahwasanya jadilah pengikutku sebab aku juga ini adalah Kristus. Kalian menyembah Yesus ikut siapa? Paulus kan? Ibadah minggu Paulus, tidak bersunat Paulus, makan babi Paulus, semua karena Paulus. Berarti kalian pengikut Kristus. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, siapa Kristusnya? Ya Paulus, sama aja. Kalian memang pengikut Paulus. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus untuk Yahudi. Yesus untuk Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Sedangkan Yesus mengutus muridnya hanya Yahudi. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa non-Yahudi. Itu dalil. Itu dalil. Sementara Paulus mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Baca Mazmur 58, penyesat dipilih sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus ini dipilih menjadi seorang yang benar dari sejak dalam rahim ibunya, maka dia akan mendampingi Yesus pada masa-masa penginjilan. Dia akan akrab dengan Yesus, dia akan menjadi tangan kanannya Yesus, dia akan menjadi pembela murid-murid Yesus, sebab dia adalah murid dari Gamaliel. Faktanya justru dia menjadi pembunuh murid-murid Yesus. Artinya dia dipilih sebagai apa dari dalam rahim ibunya? Jangan-jangan Mazmur 58 dialah orangnya. Lagi pula di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin kelak laku keturunanmu seperti serigala. Pada malam hari dia merampas, pada siang hari dia membagi-bagikan rampasannya. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Yang mengambil ajarannya orang Yahudi, membatalkan ajaran orang Yahudi, membatalkan sunat, membatalkan sabat, membatalkan haramnya babi, lalu dijual ke non-Yahudi, itu siapa? Keturunan Benyamin. Namanya siapa? Paulus. Rasulnya siapa? Kristen. Apa nama pengikutnya? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Siapa pengikutnya? Ya Kristen. Kurang apa lagi? Mau cari apa lagi? Ini sudah nyata ini. Tinggal kalian mau meninggalkan kesesatan itu atau mau tetap tinggal di dalam kesesatan. Yang namanya sesat, ya tersesat. Beragama tanpa ada instruksi. Siapa yang menginstruksikan Anda menjadi Kristen? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian tidak sunat? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Lalu siapa? Makhluk yang ngaku Yesus Kristuslah yang menginstruksikan itu semua melalui nabinya bernama Aulus. Coba Anda renungkan, ketika di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya kepada Yesus, Guru, engkau mau pergi? Iya. Lalu mau datang lagi? Yes. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya,
bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, manusia semuanya akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda kedatanganku. Nah, apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke Paulus, ke Ananias, ke Pulau Patmos mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada lagi, akulah Yesus sang bintang timur tunas Daud. Itu siapa, Rek? Itu bukan Yesus, karena tanda-tanda kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Selain daripada itu, kata Yesus, Matius 24 nomor 23, jadi kalau tidak ada tanda itu, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana dan jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku datang seperti sinar yang melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku nanti. Sementara yang datang kepada Paulus, dia sendiri yang melihat cahaya itu. Dan malaikat pun berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kalian melihat ketika dia terangkat ke langit. Dia terangkat ke langit bersama dengan jasadnya, maka dia turun ke bumi juga bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, yang datang di Pulau Patmos juga tidak ada jasad. Berarti itu bukan Yesus, melainkan penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Bukti kesesatan, Yohanes 17 nomor 3. Guru, apa caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal itu kalian peroleh hanya dengan cara mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal diriku sebagai utusan. Nah, Kristen sekarang apakah hanya mengenal Yesus sebagai utusan? Tidak. Sebagai utusan yang kemudian ditinggikan derajatnya, disetarakan, bahkan disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, hanya iblislah yang mau menyetarai Tuhan. Dan hari ini Kristen menggaungkan agar menyetarakan Tuhan dengan saingannya bernama Yesus Kristus. Manusia mana dari keturunan Adam yang ingin menyamai Tuhan itu ada yang disamakan dengan Tuhan? Manusia mana dari keturunan Adam alaihissalam yang menginginkan pencipta yang maha suci ini menjadi manusia dan duduk sebagai manusia lalu kemudian naik terangkat menjadi sehakikat dengan Tuhan? Hanya Kristen. Hanya Kristen. Keturunan Nabi Abraham alaihissalam dari segi Ismail, dari segi Ishak itu tak mau menjadikan ada saingan daripada pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu, yaitu Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan kalian ingin menyetarakan pencipta langit dan bumi dengan makhluk roh yang bernama Yesus Kristus. Kalian ingin membuat saingan dengan Tuhan dengan melantik Tuhan kalian yang keluar dari kubur tersebut. Sehatkah kalian? Waraskah kalian? Atau memang sekarang kalian lagi dalam keadaan sesat? Dan celakanya kalian pun ingin menyesatkan. Andai saja kalian aja yang sesat itu tak masalah, tetapi sayangnya kalian juga ingin menyesatkan. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir yang membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kalau sudah kena sengat, maka mereka akan lari sekencang-kencangnya. Insya Allah. Udah turun, Silakan Bang sahabat. Iya, silakan. Ya, adakah kopi? Pak Suma, terima kasih ilmunya. Itu Sama-sama Bang Nugroho. Masih ada Bang Nugroho di sini. Terima kasih. masih saya dengerin, setia mendengarkan Pak Suma. Alhamdulillah. Kopiahnya sudah ada kopiah. Kopi ada, kopi Al-Quran lengkap di rumah dari dulu. Ayo sahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau saya malah tadi mau tanya sebenarnya Pak Suma, Yesus sama Kristus itu beda ternyata ya kalau info tadi itu. Iya. Kalau Yesus itu kan cuman satu Bang. Tapi kalau Kristus ini kan banyak. Oh. Dan coba lihat dalam Galatia 3 nomor 13. Di situ tidak menyebut nama Yesus,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Di situ tidak menyebut Yesus, di situ menyebut Kristus. Nah, Kristus ini banyak. Kata siapa? Kata Yesus. Dalil ada nggak? Ada. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Nah, tuh. Yang mati di atas tiang salib kan Kristus, bukan Yesus. Bukan Yesus ya berarti ya. Kristus. Gimana dong? Ya. Kristus palsu ini iblis nggak? Iblis siapa? Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di sini di antara 12 murid Yesus, Bang? Yudas lah. Yudas. Berarti Kristus yang dimaksud di sini siapa? Ya kalau di narasi itu Yudas berarti. Kan? Yudas. Sederhana kok itu, sederhana. Kalau kita ingin menggunakan cahaya kebenaran dalam hati kita dan pikiran kita, kecuali kita ingin terkungkung terus di dogma doktrin yang dicerat oleh si Kristus ini, ya silakan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu hanya orang yang berakal yang bisa memperoleh pelajaran. Syukran Bunda Mila. Ini Bunda Mila ini orang mana ya? Kok baik kali? Di mana beli? Suruh naik dulu. Suruh naik di sini biar di follow akunnya semuanya 3.300 manusia semua. Teman-teman. Bunda Mila. Oh, sudah di atas. Udah naik dia dibercandain Ustaz tanpa. Iya, dan ini Gurunda, ada kapok-kapok dari dulu ini, Abah Bunda Mila ini. Selalu ngaji kapok. Kapan kapoknya? Saya mampunya cuma itu Ustaz. Beli orang baik. Terima kasih. Beli orang baik, Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Nugroho, Bang Nugroho. Ya, makasih Pak Kami, Suma. iya. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan datang untuk menyudutkan, untuk datang sebagai pembawa kebenaran, keselamatan. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52, Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai pembawa kebenaran untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan. Itu dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi aku jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk pada siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sahabat Bahar, syukran. Surah apa tadi Pak Suma? Saya ambil Al-Quran dulu sebentar. Asy-Syu'ara ayat 52. Masya Allah, Pak Nugroho ya. Ini dia mau belajar langsung dicatat. Ya Kak. Gimana Bang? Sehat? Sehat. Sehat. Kalau boleh tidak tahu, Abang posisi di mana? Saya di Kupang, Kak. Oh di Kupang. Kalau saya nggak mau tahu, tapi nggak tahu kalau saya udah tahu. Sering rajin-rajin ke gereja ya Bang? Pasti. Jadi kalau ke gereja itu Tuhannya siapa sih Bang? Masih. Ya, Nah. Tuhan kami Yesus. Oh Yesus. Oh jadi Yesus itu Tuhan Bang? Ya, Yang ngajarin Abang Yesus itu Tuhan siapa? ya Alkitab. Siapa? Alkitab. Hah? Alkitab. Oh kitab. Yang mana itu? Alkitab. Padahal di Bible itu kan dia utusan Tuhan, anak Maria. Yesus yang lain Bang Handi. Iya kayaknya. Ya mulai ini baju masuk lah Kak. Coba Bang Handi masuk. Masuk Bang Handi. Pusing kepala Yesus aku yang lain. begini. Coba. Abang lah, silakan. Coba Julkifli deh. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau yang datang itu asli apa aja? Tanda-tanda kedatangan Yesus. Iya.
Tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus asli apa? Lili, Kalau soal gak usah minta asli, maaf. Memang ada kok yang bentuknya segi empat. Ada aja. Ya gimana tanda-tanda kedatangannya apa bang? ada banyak di Alkitab kok. Oh ya, apa aja? Kalau dia yang datang, Yesus yang asli yang datang itu tanda-tandanya apa? Soal tanda-tanda kedatangan Yesus itu di Alkitab tidak dikatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Ih, Itu dikatakan bahwa itu Gimana sih? Matahari Ada gelap. Bang, ada. Bang, matahari gelap kalau dia datang. masuk banget, masuk banget. Nggak aman cuma aja dah. Gimana tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Alkitab adalah tidak ada tanda-tanda seperti yang tanda-tanda kepada Yesus itu bukanlah tanda-tanda kedatangan Yesus. Bagaimana ceritanya ini? ya. Halo. Soal tanda-tanda tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua setelah ini terlalu banyak di Alkitab. Iya. Bacalah Ya. Alkitab. Ya apa tanda-tanda kalau yang datang itu Terlalu Yesus banyak. asli? Kalau tanda-tanda kalau Yesus asli itu datang dengan tanda-tanda hari ini maka dunia kiamat kapan? Kami tidak mengenal Yesus asli atau tidak. Ih, Cuma mengatakan Yesus asli atau yang tidak asli itu gimana? Versi. yang tidak asli itu yang datang tidak dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Kalau ada datang kepadamu dia tidak membawa tanda-tanda ini, jangan kau percaya, itu palsu. Oh itu Anda. Itu di Bible pengakuan Yesusnya, Bang. Jangan. Ada. Coba Anda baca Matius 24 nomor 3. Tidak. Kita tidak ngomong soal apa. Ya sudah, bakar aja kitabnya kalau gitu. Karena kitab Anda yang mengatakan itu, bukan saya. Kok nangis? Tidak seperti itu. Loh, kok tidak seperti itu? Makanya aku bilang bakar aja kalau tidak seperti itu, karena Bible mengatakan itu. Ya, silakan aja Anda bakar sendiri. Lah kan enggak lah, Tapi kalau karena kami ternyata Anda tidak sesuai dengan kitab Anda. Kok jadi saya yang bakar? Terserah, itu anggapan Anda bahwa saya Loh, tidak itu sesuai. kitab Anda memang kayak begitu kok. Saya tidak mau Perlu dibantu baca, saya. Bang Pong. Ya Kak. Begitu saudara, tertulis di kitab Anda itu begitu. Tidak seperti itu. Itu pemahaman Anda soal kitab. Begitu yang tertulis di kitab saudara. Kok jadi saya punya pemahaman sih? Pemahaman Anda yang tertulis di situ. Kitab Anda yang menuliskan ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Pemahaman Anda. Apa Soal tanda kitab kedatanganmu? Sekarang saya tanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, langit matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit berguncang. Nah, itu kalau terjadi hari ini, kiamat nggak? Tidak seperti itu Kak. Terlalu rendah pemahamannya soal itu. Tomalasa. Baca Matius 24 nomor 30 coba. Berani nggak Anda? Saya sudah baca, dan tidak apa? seperti itu. Pemahaman Lalu- tidak seperti itu. lalu Tidak usah yang- kita baca, tidak usah kita baca. Tidak. Lalu saya mau ikuti kamu aja yang tanpa ada dalil. Ya mari kita ngobrol-ngobrol saja bahwa Ya, itulah makanya kita ngobrol. Yesus ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu? Mampus. Turun dia. Turun lagi. Nggak kuat dia. Tadi mau dibantu baca nggak mau juga. enggak, orang tertawa, kok nangis? Meninggalkan hal-hal yang tidak baik, gosip,